mereka. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cermin. Yang pertama kita akan membahas sejarah cermin. Nah, di sini cermin yang dibuat paling awal adalah kepingan batu mengkilap seperti obsidian, sebuah kaca vulkanik yang terbentuk secara alami. Nah, di sini ada cermin kaca berlapis logam, diciptakan di Sidon, kini di Lebanon pada abad pertama Masehi. Dan cermin kaca dengan sandaran dari daun emas disebutkan oleh pengarang dari Romawi bernama Pliny dalam buku Natural History miliknya. Yang berikutnya, cermin parabola pantul pertama kali dideskripsikan oleh fisikawan dari Arab bernama Ibnu Sahal pada abad 10. Nah, yang kemudian pada awal abad Renaissance, orang Eropa menyempurnakan metode melapisi kaca dengan amalgam timah raksa. Baik tanggal serta lokasi penemuannya ini masih belum diketahui. Penemu cermin kaca pantul yaitu Justus Liebig, seperti gambar yang di samping. Nah, proses melibatkan pengendapan lapisan perak metalik ke kaca melalui reduksi kimia perak nitrat. Proses memproduksi cermin secara massal. Saat ini cermin sering diproduksi dengan pengendapan vakumnya aluminium atau kadang-kadang perak langsung ke substrat kaca. Nah, kemudian yang pertama kita membahas tentang cermin cekung. Cermin cekung ini merupakan cermin yang berbentuk melengkung ke dalam seperti gambar di samping. Kita bisa melihatnya di bagian sebelah kiri. Nah, di sini yang berwarna biru ini adalah kaca cermin cekungnya. Di sini aliran cahaya cermin cekungnya dan ini adalah pantulan cahaya cermin cekungnya. Nah, kemudian sifat bayangan cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui fokus. Nah, di sini adalah cahaya yang datang dan ini adalah cahaya yang dipantulkannya. Yang kedua yaitu sinar datang yang melewati fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, ini sinar yang datang dan ini sinar yang dipantulkan. Alurnya sejajar dengan sinar yang datang dan sinar yang dipantulkan. Yang ketiga yaitu sinar yang datang melalui titik lengkung R akan dipantulkan kembali ke arah yang sama. Nah, seperti yang pada gambar di bawahnya. Nah, yang berikutnya yaitu manfaat yang diberikan sifat cermin cekung. Yang pertama digunakan untuk memeriksa gigi yang sakit, kemudian sebagai reflektor lampu pada mobil. Yang ketiga digunakan sebagai reflektor pada slide proyektor atau biasa digunakan pada bioskop. Nah, yang keempat menunjang alat mikroskop yang berada pada bagian bawah mikroskop, seperti gambar di samping. Nah, di mikroskop ini kacanya biasa kita sebut dengan reflektor, bisa dilihat. Nah, kaca reflektor ini biasanya berbentuk cermin cekung. Kita lanjut, rumus cermin cekung. Nah, cermin cekung ini berfokus positif apabila kita memiliki benda dengan jarak S dari cermin, maka Anda bisa mencari jarak bayangan dengan menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Keterangannya, S adalah jarak benda dari cermin, S aksen adalah jarak bayangan, F adalah fokus cermin. Nah, di sini ada satu buah contoh dengan soal satu buah penghapus setinggi 1 cm berada di depan cermin cekung dengan titik fokus 2 cm. Apabila penghapus berada di jarak 3 cm, maka carilah jarak bayangan atau S aksen. Di sini diketahui F sama dengan 2 cm, S sama dengan 3 cm. Nah, dengan rumus 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Di sini 1/2 sama dengan 1/3
ditambah 1 per S aksen. 1 per S aksen ini bisa kita pindahkan di sebelah kiri agar mempermudahkan penjumlahan. 1 per S aksen sama dengan 1 per 2 dikurang 1 per 3. 1 per S aksen sama dengan 3 per 6 dikurang 2 per 6 dan menghasilkan 1 per 6. Jadi S aksen sama dengan 6 cm. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu cermin cembung. Nah, cermin cembung ini adalah cermin yang memiliki bentuk lengkung, di mana permukaan cermin yang memantulkan cahaya lengkung keluar. Cermin cembung memiliki sifat divergen atau menyebarkan cahaya karena berkas cahaya yang datang dan mengenai permukaan cermin cembung akan dipantulkan kembali dari satu titik dan menyebar. Bisa dilihat gambar di samping ini cermin lalu lintas. Biasa dilihat di perbelokan jalan. Dan kemudian sifat bayangan cermin cembung. Yang pertama, sifat datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari fokus. Nah, bisa dilihat di sini ini yang lengkungan warna merah ini adalah cermin cembung. Nah, ini adalah sinar yang datang dan sinar yang dipantulkan yang garis berwarna biru. Yang kedua yaitu sinar datang yang menuju R akan dipantulkan kembali dari R. Dan di sini bisa dilihat sinar yang datang dan sinar yang dipantulkan itu sejajar. Yang ketiga, sinar datang yang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Bisa dilihat di sini pemantulannya. Nah, ini sinar yang datang dan ini sinar yang dipantulkan. Kemudian rumus cermin cembung. Bisa dilihat di sini yang pertama, rumusnya yaitu 1 per SO ditambah 1 per SI sama dengan 1 per F. Yang kedua, 1 per SO ditambah 1 per SI sama dengan 2R. Yang terakhir, M sama dengan SI per SO sama dengan HI per HO. Di mana SO adalah jarak benda, SI adalah jarak bayangan, F adalah jarak fokus cermin cembung, dan R adalah jari-jari cermin cembung. Nah, ada catatan di sini. Jika pada cermin cembung F dan R ini bernilai negatif. Satu buah contoh cermin cembung dan soal sebuah benda setinggi 3 cm berada pada jarak 5 cm di depan cermin cembung dengan fokus 5 cm. Tentukanlah jarak bayangannya. Nah, di sini diketahui H ketinggiannya yaitu 3 cm, S-nya sama dengan 5 cm, F-nya sama dengan minus 5 cm. Karena di catatan tadi diberitahu F dan R itu bernilai negatif. Jadi di sini F-nya bernilai negatif. Nah, jawabannya itu 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen sama dengan 1 per minus 5 sama dengan 1 per 5 ditambah 1 per S aksen. 1 per S aksen sama dengan 1 per minus 5 dikurang 1 per 5 sama dengan minus 1 per 5 dikurang 1 per 5. Jadi 1 per S aksen sama dengan minus 2 per 5 dihasilkan 5 per minus 2. Jadi S aksennya adalah minus 2,5 cm. Jadi jarak bayangan adalah 2,5 cm di belakang cermin cembung. Nah, yang ketiga yaitu cermin datar. Cermin datar ini biasa kita gunakan sehari-hari. Cermin datar mempunyai sifat bayangan yang unik dan tentu saja berbeda dengan cermin cekung ataupun cembung. Cermin secara umum merupakan sebuah permukaan licin yang mempunyai kemampuan menciptakan pantulan bayangan suatu benda secara sempurna.
manusia biasanya memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat gambar di samping, ada gambar pot bunga dan ada satu buah cermin. Cermin ini memantulkan bayangan bunga dengan potnya secara sempurna dengan besar yang sama. Kemudian ada cara kerja cermin datar. Di sini bisa kita lihat gambar manusia. Cermin datar menghasilkan gambar yang memiliki sebuah pembalikan kiri dan kanan. Bisa dilihat di sini, ini tangan kanan, jika di kaca ini tangan kiri. Nah, bisa dilihat ini sebuah guci. Jika dipantulkan di cermin datar, guci ini sama besar. Dan lanjut. Seperti namanya, cermin datar menghasilkan bayangan berbentuk garis lurus sesuai dengan permukaannya yang datar. Sifat-sifatnya bisa Anda simak di bawah ini. Yang pertama, bayangan benda yang dihasilkan akan memiliki ukuran serupa dengan benda aslinya, baik diukur dari segi panjang, lebar, ataupun tinggi. Kemudian, jarak yang terbentang antara benda ke cermin akan sama panjangnya dengan jarak bayangan ke cermin. Yang ketiga, bayangan sifatnya maya, artinya tidak bisa disentuh. Yang keempat, sifatnya tegak, maksudnya objek tersebut tidak akan tampil dalam posisi terbalik. Misalkan saja waktu seseorang bercermin, maka dalam bayangan cermin, kepala akan tetap berada di atas, bukan sebaliknya. Dan yang terakhir, sisi benda asli akan berkebalikan dengan bayangan. Contohnya, sisi kanan objek asli akan lihat menjadi sisi kiri di bayangan seperti gambar yang sebelumnya. Selanjutnya, fungsi cermin datar. Yang pertama, difungsikan untuk mendukung cara kerja periskop. Nah, di dalam alat periskop ini kita bisa menemukan cermin datar. Fungsinya yaitu untuk melihat kendaraan tempur dengan lapisan baja dan objek yang ada di permukaan air. Yang kedua yaitu pengganti lensa pada teropong prisma. Cermin datar akan disusun menjadi sebuah prisma segitiga bersudut runcing. Susunan tersebut digunakan untuk mengganti lensa membalik dan memiliki teropong bumi. Ketika cermin sudah disusun demikian, maka tentu akan menghasilkan bayangan terbalik. Yang terakhir, komponen PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. PLTS ini tidak menghasilkan listrik langsung. Panas matahari yang ditampung akan memanaskan cairan. Uap akan diperoleh dari fluida, kemudian listrik akan berhasil diciptakan dari pemanasan oleh generator. Cermin datar akan menjadi alat pelacak untuk memperoleh fokus konsentrasi radiasi dari matahari melalui menara. Yang terakhir, rumus cermin datar. Jika kita mengambil dua cermin datar, kemudian membentuk sudut lancip, maka jumlah bayangan dari benda bisa diketahui dengan penggunaan rumus berikut. 360/A jika hasilnya ganjil, maka M sama dengan 0. Dan apabila hasilnya genap, maka M sama dengan 1. Apabila Anda ingin mencari tinggi sebuah cermin datar, maka dapat menggunakan rumus berikut. T cermin datar sama dengan 1/2 kali T benda. Contoh soalnya, Anton mempunyai dua buah cermin yang datar dan membentuk sudut 30 derajat. Kemudian dia menaruh sebuah kursi di depan cermin tersebut. Berapakah bayangan kursi yang dapat dilihat dari kegiatan tersebut? Nah, di sini diketahui besaran sudutnya adalah 30 derajat. Dari situ dapat ditentukan besarannya sama dengan 12. Nah, di sini 12 ini genap, berarti nilai M adalah 1. Maka jawabannya adalah 11. Bayangan akan terbentuk dari cermin datar. Sekianlah video presentasi tentang cermin saya. Sekian dan terima kasih.